Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya, apa kabar lu? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat-sehat semuanya ya, amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kenapa harus mengerjakannya hari ini jika bisa dikerjakan besok? Sesuai requestan dari kalian dan requestan ibunda saya tercinta, lur. Kali ini kita akan mengidul film perampokan yang berjudul Ocean's 11 tahun 2001. Dijamin tidak kaleng-kaleng film satu ini ya kan. Mulai dari scoring musiknya, sinematografinya, sampai alur perampokannya sangat-sangat mantap. Ocean's 11 bercerita tentang narapidana yang baru bebas dari penjara. Namun di hari itu juga dia langsung merencanakan aksi perampokan gila bersama sohibnya, yaitu 3 kasino sekaligus yang jadi targetnya. Juga tujuan lain yaitu merebut sang mantan istri. Seperti apakah aksi perampokan luar biasa dari kelompok ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan terkutuk dari dulurku Dead Kiss ya. Cak, apa benar kalau tahan nafas 15 menit bakal rame yang datang ke rumah? Nah ini, coba aja Anda praktekkan lur. Banyak pasti yang datang sekalian tahlilan ya kan. Monggo cegacaken. There he is. Oh, would you look at his dumb. Danny Ocean adalah seorang kriminal yang telah melakukan beragam kasus penipuan dan perampokan dengan alasan karena stres pasca ditinggal istrinya. Setelah mendekam selama 4 tahun di penjara New Jersey dan berkelakuan cukup baik di sana, Danny pun akhirnya mendapatkan status bebas bersyarat. Dan inilah 11 komplotan Ocean. Please state your name for the record. Daniel Ocean. My wife left, was upset. I got into a destructive pattern. While this was your first conviction in over a dozen in frauds, Mr. Ocean, what do you think you would do if released? Tepat setelah bebas, Danny pergi menemui rekan lamanya yaitu Frank yang bekerja dengan nama samarannya Raymond di sebuah kasino. Danny pun menanyakan kabar sohibnya Rusty alias Brad Pitt yang saat ini sedang mengajarkan seorang artis bermain judi di Hollywood, California. Nggak pakai lama, Danny pun langsung menemuinya di sana, yang artinya Danny telah melanggar peraturan pembebasan bersyarat, yaitu tidak boleh meninggalkan negara bagian New Jersey. Sesampainya di sana, Danny ikut bermain poker bersama Rusty dan murid artisnya, lalu mengajak sohibnya itu ngobrol 4 mata di suatu warkop. Seen him? Last I heard, he was taught us how to play cards. What? Russ, we got another player. Cool with you? Want to knock over a casino. Alih-alih menjalankan hidup normal layaknya masyarakat pada umumnya, meski baru aja bebas, ternyata Danny sudah mempersiapkan rencana perampokan selanjutnya yang nggak tanggung-tanggung lur, yaitu membobol sebuah brankas besar yang terhubung ke 3 kasino sekaligus di Las Vegas, yaitu Kasino Bellagio, Mirage, dan MGM Grand yang semuanya dimiliki oleh konglomerat bernama Terry Benedict. Dan saking niatnya, Danny sudah memiliki semua denah gedungnya. Mendengar rencana gila Danny, juga denah-denah lokasi berangkas dengan pengamanan super ketat, Rusty pun yakin jika rencana ini jelas akan sulit dilakukan dan dibutuhkan kru yang sangat banyak. Maka dari itu mereka berdua butuh seorang sponsor yang tajir melintir untuk mendanai misi perampokan. Dan satu-satunya nama yang muncul di benak mereka adalah Ruben, tidak pakai onsu, mantan pengusaha kasino sekaligus rival dari Terry Benedict. If I'm reading this right, I'd like to think that I am. Best Vault ever designed. Need at least a dozen guys doing a combination of cons. Bellagio, the Mirage, Harry Benedict's place. Yes, they are. If we're hitting these 3 casinos, we'll get our bank. Ruben. Danny dan Rusty langsung menemui Ruben di kediamannya di Las Vegas. Sambil makan siang, Ruben mengatakan jika dia sangat memahami sistem keamanan kasino yang sangat-sangat susah ditembus. Bahkan saking amannya, tidak ada satupun perampokan kasino di Las Vegas yang pernah berhasil. Outside of Caesar, they conquered. Tasted fresh oxygen for the next 3 weeks. More than any living soul before him. Ruben pun hanya menertawakan rencana mereka berdua, yang mana kalaupun nantinya mereka berhasil kabur dari gedung kasino lur, masih ada padang gurun yang sangat luas di sekitar Las Vegas ya kan, dan pastinya cepat atau lambat polisi akan segera menangkap mereka. Mendengar itu, Danny dan Rusty pun beranjak pergi karena Ruben tidak berminat membantu.
Akan tetapi begitu mengetahui target perampokan yang tiga-tiganya adalah kasino milik Terry Benedict, Ruben pun langsung berubah pikiran dan akan mensponsori mereka berdua. Selain itu, melihat kuatnya penjagaan kasino khususnya milik Terry Benedict, Ruben menyarankan Danny dan Rusty harus tetap berada di balik layar dan juga merekrut kru yang sangat handal untuk diterjunkan langsung. Bellagio, the Mirage, and the MGM Group. Those are Terry Benedict. From Terry Benedict. Then not know you're involved. Untuk menjalankan rencana gila tersebut, Danny dan Rusty sepakat untuk merekrut 8 orang anggota. Yang pertama adalah 2 orang penipu top global, yaitu Frank yang tadi bekerja di kasino awal film, dan juga mbah-mbah bernama Saul Bloom yang ahli berjudi dan sudah pensiun dari dunia kriminalitas. Selanjutnya ada Virgil dan Turk, 2 maloi bersaudara yang bertugas mengurus kendaraan untuk misi perampokan. Lalu ada ahli bahan peledak bernama Bess, ahli kelistrikan dan IT yaitu Del, Koko jago akrobat yang dipanggil Yen, juga pencopet handal yaitu Linus, yang juga seorang putra dari mantan agen FBI. Semua anggota yang direkrut adalah 8 orang, dengan 3 orang lainnya yaitu Danny, Rusty, dan juga si pendana yaitu Ruben, ya kan? Maka total tim perampokan ini adalah 11 orang, sesuai judul filmnya yaitu Ocean's 11, ya kan lur? Atau 11 orang komplotan Danny Ocean. Banksy has developed a bad case of putting in for the warmer climate. Tell me what the scam is. We got a grease, man. We gotta grease him. Hey, is Danny about? Yeah, he's waiting around the corner. Hello, Linus. You're either in or you're out. Right now. Mereka semua pun akhirnya berkumpul di kediaman Ruben di Las Vegas. Lalu Danny dan Rusty mulai menjelaskan situasi kasino yang akan dirampok. Brankas yang akan mereka bobol berada 61 meter di bawah tanah, menyimpan semua uang dari 3 kasino di atasnya yaitu Mirage, MGM Grand, dan tempat brankas itu berada yaitu di Bellagio. Ketiga kasino itu terletak hampir berdekatan lur, juga memiliki pengamanan super ketat yang menyamai tempat penyimpanan misil nuklir. Begini situasinya, pertama-tama kru yang dipilih harus memasuki ruang penukaran uang di Bellagio dan melewati sebuah pintu yang kodenya berganti setiap 12 jam. Setelah itu mereka harus turun menggunakan lift yang hanya dapat diaktifkan oleh sidik jari dan konfirmasi suara dari security Bellagio. Selain itu terdapat detektor gerakan di sepanjang lorong lift, jadi mereka tidak bisa turun begitu saja. Setelah berhasil turun ke lantai brankas, mereka harus menembak 2 security bersenjata Uzi dan barulah mereka harus membongkar brankas uang paling rumit yang pernah dibuat manusia. Rumit dan sulit bukan lur? Namun kabar baiknya, menurut pengamatan Danny dan Rusty, brankas tersebut benar-benar dalam kondisi penuh 2 minggu lagi, yaitu dengan perkiraan total 160 juta dolar yang nantinya akan dibagi rata ke 11 anggota perampokan. Ya kalau dirupiahin sesuai tanggal rilis film ini tahun 2001 kira-kira 1,5 triliunan lah, dan setiap orang akan mendapat kurang lebih 141 miliar rupiah. Mendengar semua penjelasan itu, Mbah Saul pun bertanya, anggaplah mereka berhasil melewati semua sistem keamanan dan mengambil 160 juta dolar. Tapi bagaimana cara keluar dari sana? Dengan entengnya Danny pun mengatakan, keluar ya tinggal keluar aja Pak D. Together, they're 3 of the most profitable. The Vault at the Bellagio. This place houses a system that rivals most nuclear missile silos. On a fight night, 150 million without breaking a sweat. We're just supposed to $1 billion without getting. Yeah. Persiapan misi perampokan pun dimulai dengan tugas pertama mereka yaitu mengintai situasi harian di ketiga kasino. Mulai dari jadwal pergantian bandar, jalur troli, uang, sampai detail-detail satpam yang bertugas, juga rute tercepat untuk kabur dari sana. Pengintaian itu dikerjakan oleh Malloy bersaudara, Linus, juga Frank yang saat itu memang masih bekerja sebagai bandar di kasino Bellagio. Pada tugas kedua, dengan skill peledaknya, Bess diminta mempersiapkan alat-alatnya untuk mematikan jaringan listrik seantero Las Vegas pada hari H perampokan nanti. Alright, here's how we'll begin. Reconnaissance. Everything that's going on in all 3 casinos. Second task, we're gonna throw in the city. Basher, it's your show. To know these casinos. You guys to know the quick routes out. Tugas ketiga adalah bagian si ahli IT yaitu Del yang akan menyadap kamera CCTV dengan masuk ke ruang server secara diam-diam
malam menggunakan kartu akses satpam kasino yang telah dicolong dari mbak-mbak malam yang sudah dibayar. Agar Del bisa mengoprek-oprek CCTV sesuka hati, Meloy bersaudara yaitu Turk dan Virgil akan mengalihkan perhatian satpam penjaga pintu dengan cara menutup salah satu CCTV di sana menggunakan balon. Akan tetapi ketika tugas Del mengambil semua saluran CCTV selesai, peta yang dia gambar di tangannya halah hilang dong gara-gara ngelap keringet lur. Del pun sempat lupa lokasi pintu keluarnya dan salah satu satpam pun menghampirinya yang ternyata I'm not in your face. You are in my boy. You're spinning my. Excuse me. Drop this. Thank you. Pada tugas keempat, mereka membuat replika brankas Bellagio untuk berlatih simulasi perampokan. Sedangkan tugas yang kelima, Linus si pencopet harus mendapatkan kode pintu yang berganti tiap 12 jam. Dan satu-satunya orang yang benar-benar mengetahuinya adalah sang pemilik Terry Benedict. Lalu untuk tugas yang keenam, Danny dan Rusty membutuhkan orang yang pandai berkomunikasi dan negosiasi, yaitu Frank, yang berhasil membeli mobil operasional dengan harga murah untuk misi perampokan. Meskipun uang sponsor dari Ruben tumpeh-tumpeh, tapi mereka harus tetap memakai dananya secara efektif, ya kan lur? 15 apiece is the best. Do you moisturize? I see, yeah. Let me drop that down to 16. Saul pun mulai menginap dan berjudi di Kasino Bellagio dengan nama samaran yaitu Lyman Zerga, seorang bisnismen asal Eropa yang datang bersama dua bodyguardnya yaitu Turk dan Virgil. Wede bisa boys gitu tampilannya ya. Sementara itu menurut pengamatan Linus sejauh ini, Terry Benedict tiba di Bellagio setiap hari tepat pada pukul 2 siang dengan mobil dan supir yang sama. Juga hafal semua nama petugas valet di bagian depan. Terry bekerja di kantornya di lantai atas dan turun ke lobi tepat jam 7 malam. Lalu sebelum pulang dia ngobrol-ngobrol selama 3 menit dengan manajer kasino dan lanjut menyapa para pemain-pemain besar termasuk orang-orang asing. Karena Terry bisa bahasa Espanyola, Jerman, Italia dan masih belajar bahasa Jepang. Tepat jam 7:30, asistennya pun memberikan portofolio hitam berisi penerimaan kasino hari ini. Berikut amplop yaitu kode keamanan yang baru. Ingat lur, kode keamanan berubah tiap 12 jam sekali. Dan Terry baru menerima kode tersebut 2 menit setelah pergantian kode. Di balik kedisiplinannya, Terry juga tidak segan-segan menghukum orang yang berani mencuri darinya. Bukan hanya di penjara saja, tapi harta-hartanya serta mata pencaharian si tersangka bisa digulung habis oleh Terry lur, dimiskinkan lah gitu. Selain itu, Terry juga memiliki pacar seorang kurator museum bernama Tess, yang jika mereka bertengkar, Tess akan pulang duluan dari museum yang berada di lantai atas kasino. Linus sempat terpukau dengan kecantikannya mak-mak satu ini. Berbeda dengan Rusty yang terkejut melihat Tess. Karena ternyata lur, dia adalah mantan istri sohibnya, yaitu Danny. Mamam ya kan, kalau Tess sampai tahu rencana perampokan tersebut, bisa-bisa cepu ke Terry. That guy's a machine. Good afternoon, Mr. Benedict. Bellagio at 2 p.m. Spends a few minutes glad hands, fluent in Spanish, German, and Italian, and I tell you guys really can pick him. Smart as he is ruthless. Here she is. This is the best part. Her name is Tess. Gak pakai lama, Rusty pun langsung membahas Tess yang sekarang berpacaran dengan Terry. Dan ternyata serangkaian rencana perampokan ini bukan dilakukan Danny semata-mata karena uang saja. Of course juga karena Danny ingin merebut mantan istrinya kembali dengan menyerang Terry habis-habisan. Menurut Rusty, misi ini tidak akan bisa mendapatkan dua-duanya dan harus memilih salah satu, uang atau Tess. Namun sebagai perampok profesional, Danny sudah mempertimbangkan semuanya. Not about her. Tell me this is not about you and your wife. Ex-wife. You can't have both. Everything goes to won't be the one that has to make that. Di Bellagio, manajer kasino ngobrol-ngobrol dengan Terry dan membahas tentang Lyman alias Mbak Saul, ya kan? Yang baru beberapa hari datang bermain judi di sana dan sudah naik menjadi urutan pemain top 3 lah di sana. Lalu setelah permainannya selesai, Saul pun request ke Terry brankas yang lebih aman lagi dari yang disediakan kasino untuk menyimpan sebuah koper hitam miliknya yang sangat-sangat berharga. I'll put her in the house safe for you. What can you offer besides this? Sementara itu di restoran yang tidak jauh dari sana, Danny menemui Tess langsung di restoran yang sebentar lagi dia akan makan malam bersama Terry.
Tess pun terkejut melihat Danny yang sudah keluar penjara dan takut kalau Terry memergoki mereka berdua. Tapi Danny tetap slow aja. Dia memuji kinerja istrinya sebagai kurator museum, juga memberitahu jika dia ingin hidup berdua lagi bersama Tess. Namun Tess mengatakan jika dia sudah menyelesaikan berkas perceraiannya dengan Danny, menjual cincin pernikahan, juga lebih memilih Terry. Bukan karena dia lebih humoris atau lebih kaya, tapi karena Terry tidak pernah membuatnya menangis. Tess juga sudah capek kabur dari polisi yang terus menginterogasinya ketika dulu Danny tertangkap karena kasus perampokannya. Danny pun mengatakan jika Tess boleh saja menjalin hubungan dengan pria yang baru, tapi tidak dengan Terry. Karena jelas Danny dan timnya akan merampok kasinonya, ya kan. Tak lama kemudian Terry pun datang dan Danny tetap slow dengan beralasan nggak sengaja ketemu dengan Tess di restoran tersebut. Namun Terry sudah mengetahui siapakah Danny yang masuk penjara karena kasus perampokan. Maka dari itu sudah pasti Terry pun menaruh curiga kepada Danny. I want to get on with my life. I want you with me. You're a thief and a liar. Does he make you laugh? He doesn't make me cry. You want to make a life with someone else? Fine, but not him. Danny Ocean. Mr. Ocean? I'm in your seat. Good to see you, Tess. Take care, Danny. Terry. Danny. Di markas, Danny dan teman-temannya sedang latihan di brankas Bellagio tiruan, dan dengan skill akrobatiknya, wow, Yen bisa melompat dengan mudah tanpa menyentuh lantai yang penuh sensor laser. Tak lama kemudian Bess pun datang dan menjelaskan jika sistem jaringan listrik Las Vegas sudah di-upgrade menjadi lebih canggih oleh pemerintah. Jadi mereka harus mencari jalan lain untuk mematikan listrik se-Las Vegas, yaitu dengan menggunakan suatu alat yang bernama penjepit. What's a pinch? Pinch is a rest for any broadband electrical circuit. The pinch knock out the power of an... Yeah, I think it might. Mereka pun harus mencuri penjepit terkuat di dunia yang hanya terdapat di Institut California. Bess, Rusty, dan Danny membobol kampus itu. Sementara Linus yang tadinya berada di mobil bersama Turk dan Virgil malah diam-diam ikut masuk ke dalam tanpa diperintah. Dan sayangnya tepat ketika Bess and the gang sudah selesai mendapatkan alat menjepit, Linus sedang dikejar oleh dua satpam. Nah kan, bandel sih. Mereka semua pun langsung menolongnya, yang untungnya Linus berhasil kabur. Tapi saking buru-burunya, tangan Yen pun sampai kejepit pintu mobil. There he is. Oh, would you look at his dome? Keesokan harinya di hari H perampokan, bertepatan dengan event tinju yang didatangi para pejabat. Semua anggota tim telah berkumpul di kamar Hotel Bellagio yang disewa atas nama Lyman Zerga atau Mbah Saul. Lalu Del pun memberitahu suatu masalah besar yang ternyata Danny Ocean sudah dianggap berbahaya di kasino tersebut dan tindak tanduknya akan lebih diperhatikan oleh sistem keamanan maupun penjaga. Itu semua karena Danny yang ketahuan Terry bertemu dengan Tess. Tanpa banyak pertimbangan, Rusty pun langsung mengeluarkan Danny dari tim karena wajahnya sudah dikenal dan akan membahayakan semua anggota yang ikut misi perampokan. Akhirnya posisi Danny yang akan meledakkan bom di pintu brankas nantinya akan diganti oleh Linus yang sebenarnya juga riskan lur karena dia masih newbie ya kan. Kayak tadi itu disuruh nunggu di mobil malah ikutan masuk, untung nggak ketangkep. I didn't know if it would sting you, but it did. You're out, Danny. He's out? Curtain goes up at 7. Tess is with Benedict now? Be out? Who's gonna trigger the vault? You can do it. Done. Rusty pun harus melatih Linus terlebih dahulu agar bisa masuk ke Bellagio tanpa dicurigai. Mulai dari berjalan dengan tatapan percaya diri layaknya orang penting, posisi tangan tidak boleh kikuk seperti memegang dasi, dan satu hal penting lagi yang tidak boleh dilakukan Linus. Namun Rusty sudah keburu dipanggil oleh Del. He's gotta like you at the moment you've left his side. Down, they know you're lying. And up, they know you don't know the truth. Where you gonna put your hands?
Don't touch your tie. Look at me. For God's sake, whatever you do. Russ, can you take a look at this? Sure. Pertandingan tinju pun diadakan di kasino MGM Grand yang didatangi oleh banyak penonton termasuk pejabat dan konglomerat Amerika. Sesuai perjanjian, Terry pun akan memberikan Saul fasilitas berangkas yang paling aman dan tak lain tak bukan itu adalah berangkas uang yang menyimpan dana dari 3 kasino miliknya. Turk dan Virgil yang berperan sebagai bodyguard pun datang ke kasino lalu memberikan koper hitam yang akan disimpan ke berangkas. Namun di perjalanan masuk ke ruang pengecekan barang, Terry sempat melihat Danny yang sedang main mesin poker. Dan dia pun langsung menyuruh 2 premannya untuk mengawasi gerak-gerik Danny. I'm afraid I can't have any private security personnel. Of course not. Mr. Wall still and Mr. Ocean. Terry pun mengecek koper Saul terlebih dahulu yang ternyata berisi 4 berlian besar dan tidak menemukan hal-hal mencurigakan sama sekali. Setelah itu sesuai peraturan kasinonya, karyawan Terry akan membawa koper tersebut ke berangkas dengan catatan Saul tidak boleh ikut dan hanya mengamati proses pengantaran kopernya melalui CCTV lur. Di lain sisi setelah mengantar koper Saul, Turk dan Virgil pergi ke kamar hotel markas mereka untuk memasukkan Yen yang bernafas menggunakan tabung oksigen ke dalam duplikasi troli berangkas yang sangat mirip troli berangkas asli di sana yang biasanya digunakan untuk membawa uang-uang kasino. Setelah Terry mengantar Saul ke ruang CCTV dan kembali ke kasino, kini giliran Linus yang menyamar menjadi polisi dan mendatangi Terry. Linus mengatakan jika dia akan menangkap Frank yang bekerja sebagai bandar di sana dengan tuduhan memiliki riwayat kriminal yang sangat buruk. Lalu saat diinterogasi, mereka berdua pun acting sok-sokan ribut agar Linus bisa mencolong amplop berisi kode baru yang berganti tiap 12 jam di sakunya Terry. What do we look like? A couple of peckerwood. Mr. Benedict. Hi, Sheldon Willis. Afraid I need 2 minutes of your time. Mr. Benedict, playing an ex-convict as you see. Goddamn cracker. No, I didn't mean. Okay, come on, sit down. He's gone. Frank pun akhirnya dibawa keluar oleh manajer kasino, sementara Linus sepik-sepik ingin kembali ke ruang tempat interogasi tadi karena pagernya ketinggalan. Padahal dia mau melanjutkan perampokan ke tahap selanjutnya ya kan. Dan untungnya Terry tidak curiga sama sekali. Sementara itu di saat yang sama, karena Terry dan manajernya sudah tidak ada di kasino, Turk dan Virgil berganti baju menjadi petugas troli uang dan mereka sengaja bertengkar karena tidak membawa kartu akses, yang akhirnya troli uang berisi yen itu pun diserahkan ke petugas kasino yang asli untuk dibawa ke ruang berangkas. Itu artinya sekarang yen bisa masuk ke lift dan turun ke ruang berangkas dengan aman berkat sidik jari dari karyawan Terry sendiri. Wow, jenius banget sih ini emang. You are so stupid. You know. Keep it down. There's your briefcase now, Mr. Zerger. Wonderful. Sementara itu Danny yang melihat Tess langsung mengikutinya ke restoran hanya untuk mengucapkan selamat tinggal saja dan mengecup pipinya untuk yang terakhir kali. No matter what it is, Tess, I just came to say goodbye. You be good. Setelah itu Danny pun dipaksa kedua preman Terry untuk dibawa ke ruangan tanpa kamera dan akan digebukin oleh seorang preman lain yang lebih serem lagi. Tapi ternyata preman itu adalah kenalan dari Danny yang sudah dibayar dan langsung membantunya masuk ke lubang ventilasi. No cameras in this room. Yeah. Sorry, Danny. I forgot. Get started. Had enough yet? Come on, get up. Di lain sisi, Saul yang masih melihat CCTV terus mengunyah permen karet hingga akhirnya dia pingsan. Satpam pun segera menelpon dokter dan untungnya pergerakan Linus yang tersorot kamera langsung diubah dengan rekaman video lift kosong oleh Del dari markas kamar hotel. Tak lama kemudian sang dokter pun datang yang mana dia adalah Rusty bersama 2 petugas ambulans yaitu Turk dan Virgil. Setelah sok-sokan meriksa, Rusty pun langsung menyatakan bahwa Saul alias Zerga
telah meninggal dunia. Padahal dia cuma pingsan akibat permen karet khusus, Lur. Dan selanjutnya mereka semua pun bisa aman keluar dari sana. Bogey in West Corridor. Appears to be on. Come on, man. Breathe, damn it. Breathe. Sorry. We've lost him. Linus pun berhasil masuk ke dalam lift yang nantinya akan mengarah ke ruang brankas. Tapi karena tidak memiliki akses sidik jari untuk menggunakan lift, Linus pun akan naik ke atas lift terlebih dahulu dan turun secara manual melalui lorong lift. Linus pun terkejut karena di atas lift sudah ada Danny yang menunggu dan usut punya usut, Lur. Rusty yang mengusir Danny dari misi hanyalah akal-akalan mereka saja. Tujuannya apa? Selain karena Danny tidak bisa menemui Terry secara langsung, mereka juga sengaja membuat Linus tetap fokus karena dia yang paling muda dan pernah bermasalah saat mencuri mesin penjepit, ya kan? Oh! You really didn't think. What, you didn't trust me? What about Rusty? Where's the fun in that? These things are gonna hold us, right? Yen sudah berada di dalam brankas uang dari tadi dan masih belum keluar dari troli uangnya. Sedangkan Linus dan Danny sudah siap menuruni lorong lift menuju ruang brankas. Sekarang adalah giliran Bess yang harus menggunakan mesin penjepitnya dengan efektif untuk mematikan listrik seantero Las Vegas. Saat itulah Linus dan Danny hanya memiliki waktu kira-kira 2 menit saja untuk menuruni lorong sebelum listrik kembali menyala dan sensor laser kembali aktif. Sementara itu di MGM Grand, pertandingan tinju telah dimulai dan ditonton oleh banyak orang termasuk Terry, juga Tess. Lalu, yang terjadi? Livingston, we're set. Basher, we're set. Hang on a minute. Alhamdulillahnya mereka berdua bisa turun tepat sebelum listrik menyala. Namun situasi berubah menjadi kacau. Banyak orang yang mencuri di kasino ketika lampu mati, juga terjadi kerusuhan di ring tinju. Sebelum masuk ke brankas, Danny dan Linus menumbangkan 2 satpam penjaga menggunakan bom asap yang membuat mereka pingsan dan langsung diikat. Sementara itu di dalam brankas sendiri, Yen sudah keluar dari troli uang mengambil 4 berlian yang ternyata adalah bom. Melompat menuju pintu tanpa menyentuh ubin yang memiliki sensor laser, lalu menempelkan bom tersebut di pintu. Begitu pula dengan Linus dan Danny yang menempelkan bom di sisi satunya. Akan tetapi muncul masalah ketika tangan Yen yang diperban akibat kejepit pintu mobil, bisa-bisanya perbannya nyangkut di pintu brankas dong, blok. Untungnya remote peledak bom baterainya sempat habis dan Yen masih bisa kabur sebelum bom diledakkan. Pins and floor sensors now. Do not blow the door. Can you read me? Check the battery. Danny, Yen, dan Linus mulai memasukkan uang sebesar 160 juta ke dalam tas. Sementara anggota yang lain melanjutkan tahap berikutnya. Rusty akan menelpon Terry lewat HP yang sudah diselipkan ke dalam mantelnya Tess ketika Danny mencium pipinya tadi. Di telepon tanpa menyebutkan nama, Rusty mengatakan jika brankas Terry telah dirampok dan video CCTV yang asli juga ditunjukkan. Rusty pun mengancam Terry untuk menyuruh karyawannya membawa tas-tas uang berisi 80 juta dolar ke mobil putih, sedangkan 80 juta sisanya tidak akan diambil. Jika dia menolak, maka seluruh uang 160 juta dolar di brankas akan diledakkan. Terry pun akhirnya mengikuti permintaan Rusty karena Terry bukan hanya kehilangan semua uangnya, tapi ledakan tersebut pasti akan memakan korban. Dan beritanya bisa-bisa akan merusak citra kasinonya. Rusty juga menambahkan jika Terry harus melarang siapapun mendekati area mobil putih atau dia akan meledakkan semuanya karena ada kamera yang mengawasi. Akan tetapi diam-diam Terry juga menelpon polisi, bahkan sampai mendatangkan pasukan SWAT. Di lain sisi sekarang Terry menjadi tidak percaya dengan Tess karena Rusty menelpon ke HP yang ada di kantong mantelnya. Dan bisa saja Tess adalah komplotan mereka, padahal bukan, ya kan, Dur?
This town, your luck can change just that quick. Perhaps you should. It would be better if you weren't around here for this. We let our 80 million go. You try and stop it, we'll blow both castles. You have a deal. Promise. Fantastic. So much as approaches the driver's door, we'll blow everything. Sudah pasti Terry tidak akan merelakan uang 80 juta dolarnya begitu saja. Dan dia pun menyuruh bawahannya mengejar mobil putih tersebut. Sementara itu pasukan SWAT telah datang ke berangkas dan akan menyerang Yen, Linus juga Danny yang masih berada di sana. Dengan cara mematikan listrik terlebih dahulu. Dan yang terjadi, Get everybody in position. I want my before that van hits the tarmac. What's going on? Sir, our search has yielded no suspects. Time how they entered or exited. uang-uang di berangkas sudah diledakin dong. Dan entah kemana kaburnya Yen, Linus juga Danny saat SWAT datang ke sana, lur. Sementara itu bawahan Terry juga telah mengepung dan menggembosi ban mobil putih. Namun ternyata Tires. I just want to try something here for a second. Ternyata mobil tersebut dikendalikan dari jauh oleh truk dan tas-tas di dalam mobil tidak berisi uang, melainkan hanya selebaran mbak-mbak Open BO. Terry pun terkejut karena isi berangkas juga hanya selebaran-selebaran Open BO saja. Lalu Terry yang melihat tulisan Bellagio di lantai berangkasnya meminta bawahannya untuk mengecek CCTV. Apakah ada tulisan Bellagio di lantainya? Ya, ternyata video di CCTV hanyalah rekaman saat latihan merampok di berangkas tiruan. Karena tidak ada tulisan cetakan Bellagio di sana. Kalau begitu, lur, kemanakah uang berangkas sebenarnya? It was staged, and what we saw on the moon actually happened. 911 emergency room. Sumpah ini keren banget sih, lur. Ternyata Del nggak cuma ongkang-ongkang sikil nontonin CCTV di kamar hotel, tapi dia juga mengalihkan semua panggilan ke komputernya. Mulai dari nelpon dokter di awal buat Mbah Saul, sampai manggil pasukan SWAT, semuanya dijawab oleh Del. 160 juta uang di berangkas berhasil digasak oleh Rusty. Juga beberapa orang yang dibayar untuk menyamar menjadi SWAT dan kabur dengan mobil SWAT tanpa ada siapapun yang mencurigai. Luar biasa. Terry yang curiga Danny adalah dalang di balik perampokan ini pun langsung mendatanginya di ruang Danny dipukuli. Tapi tentu Danny sudah kembali ke ruangan tersebut lengkap dengan setelan jasnya dan berpura-pura masih dipukuli. You have a hand in this? I have my hand in what? You're free to go. Show 'em out. Sementara itu di kamar hotelnya, Tess ditelepon oleh Del yang memakai pengubah suara dan menyuruhnya untuk menonton channel 88 yang memperlihatkan salah satu CCTV di gedung Bellagio, di mana terlihat Danny akan membantu mencari siapa pelaku perampokan kasino melalui kenalannya. Asalkan dengan satu syarat, yaitu Terry harus berpisah dengan Tess. Dengan entengnya Terry pun setuju karena dia lebih memilih uangnya daripada Tess. Tapi pada akhirnya Terry tidak percaya dengan perkataan Danny maupun siapa kenalannya Danny. Danny pun akhirnya dilaporkan ke polisi dan akan dihukum karena telah melanggar aturan pembebasan bersyarat, yaitu pindah ke negara bagian lain. Di lain sisi, mendengar apa yang dikatakan Terry tadi dari CCTV, Tess pun langsung keluar dari kamar hotelnya dan sempat bertemu dengan Terry. Namun Tess langsung pergi meninggalkannya. What if I told you I could get your money? If you give up to, what would you say? I would say yes. Tess. You of all people, there's always someone watching. Misi perampokan berangkas uang dari 3 kasino pun akhirnya berhasil. Rusty and the gang tiba di markas dengan aman menggunakan mobil SWAT tanpa ada yang mencurigai mereka. Sementara itu ketika Danny akan dibawa polisi, Tess berlari mengejarnya dan menanyakan berapa lamakah dia akan dipenjara. Setelah semua yang terjadi, Danny Ocean yang baru keluar dari penjara
telah berhasil mewujudkan rencana super gilanya, yaitu merampok berangkas dengan pengamanan super ketat dengan total 160 juta dolar di dalamnya, sekaligus mendapatkan pujaan hatinya kembali, bukan dengan uang ataupun status, melainkan sebuah pembuktian bahwa hanya Danny-lah yang benar-benar tulus mencintai istrinya Tess. Asik. How long will you be? 3 to 6 months, I guess. Tess, I told you. I knew what I was doing. Tiga sampai 6 bulan kemudian, Danny pun akhirnya benar-benar bebas dari penjara dan dijemput oleh Rusty juga Tess. Setelah hampir 5 tahun berpisah, kini mereka berdua bisa kembali bersama-sama. Namun di lain sisi lur, 2 preman suruhan Terry sedang membuntuti mereka. Betul sekali, ini masih belum berakhir karena masih ada 2 film lanjutannya, yaitu Ocean's 12 dan Ocean's 13. Hi. Hi. Liar. Thief. Buyar, gimana? Yo, dilanjutin gak ini lur? Bagus loh filmnya loh. Mau gak dilanjutin? Kalau iya, monggo komen di bawah ya. Assalamualaikum.